teman, tapi kita membuat supaya dengan lahan yang kalau teman-teman perhatikan di samping gazebo ini space saya ini nggak terlalu banyak gitu loh yang disediakan. Nah ini tadinya sempat saya arahin untuk antara paving dengan batu ini kita kasih koral kecil-kecil. Tapi Oke, selamat sore teman-teman semua. Wah, selamat sore nih, Wade. Kita mungkin saat yang ditunggu-tunggu. Jadi kolam natural yang ada di Bogor, yang kapasitas kurang lebih 24 tonase dengan konsep natural tropikal, ini sudah running air final. Akhirnya. Nah, seperti inilah teman-teman. Tinggal perapian dikit-dikit. Perapian dikit-dikit, setting lampu. Sekalian ini sudah mau agak gelap, nanti kita akan lihat suasana malamnya juga. Udah dikasih setting lampu juga. Yang pasti nanti asik sekali teman-teman. Nah, ini memang kita setting seperti ini itu intinya untuk area di taman sini, baik dari gazebo atau kita kalau mau ngelihat nih, kita buatin jalan setapak di sini. Oke. Itu lihat kita feeding, kasih makan ikan, ngelihat view-nya kolam ini secara memanjang nih dari sini akan tampak jelas sekali termasuk air terjunnya. Air terjun juga kita konsep seperti batu-batuan tebing yang turun 3 trap, kemudian turunnya ke kolam ini acak random. Jadi sebetulnya kalau ini nggak ada salah bener, selera aja. Masalah selera. Ada yang customer beberapa kolam di Blaze juga yang kita bikin turunnya rata, tapi kalau ini kita bikinnya acak, mecah-mecah. Ya, betul. Ini pas turunnya air ini kan kode acak, biasanya kan. Acak, biasanya rata, rapi. Ya tergantung rapi. sih, memang tapi minusnya kalau acak begini, permukaannya agak sedikit bergelombang, tapi dikit banget. Ya overall kan masih clear area juga. Chef Juna juga suka begini, ya kan? Kalau kamu ingat kolam beliau, dia dibuat rata nggak suka. Sukanya acak random seperti ini. Cuman jadi seperti ini pun juga sampai di tengah. Betul. Ya, jadi memang kita buat hampir rata. Itu lebarnya air terjun itu kurang lebih mungkin 70-80 cm lah, nggak nyampe 1 meter itu. Nah, kemudian kita ini pas kebetulan kurang sedikit. Kemarin tadi isi 2 tangki, kita dripping pakai air di sini. Drippingnya pun kita umpetin di bawah batu air terjun tuh, yang ada pancuran kecil ngalir. Jadi seperti di area ini sudah nggak ada pipa-pipa, sudah nggak ada ibaratnya selang-selang atau apapun itu yang mengganggu pemandangan. Nah, tanaman ini kita ambil beberapa tanaman yang memang tanaman ini adalah tahan dengan cuaca panas. Karena saya pikir tadi Bogor juga kita mulai dari pagi, saya pikir tunggu adem, ternyata panas terus teman-teman. Ini saya install moss ya, moss ini kita udah install sebagian di pinggir-pinggir batu, memang nggak semua, supaya ibaratnya nanti nggak terlihat monoton juga. Nah ini nanti memang kalau udah mulai dia mapan, moss pun itu juga rumput pun itu butuh mapan juga, dia bisa di sini itu warnanya lebih hijau dibandingin Semarang. Karena panasnya Semarang kan lebih ekstrim. Nah itu beberapa di sudut-sudut batu situ yang sebelah sini nanti kita dari atas gazebo juga ya. Kita akan review nih. Jadi moss ini pun juga random teman-teman. Nggak semua batu kita tutupin lumut atau moss. Kita kasih sedikit-sedikit, nyambung dengan rumput Jepang, gajah mininya, nyambung dengan landscape-nya. Kemudian ada yang agak menonjol di batu, ada yang di tengah-tengah batu. Ya intinya tadi customer pesan ke saya nggak mau lumutnya terlalu banyak juga, seperti itu. Nah ini flow-nya ini kita pakai pompa, yuk kita sekarang review filternya ya, biar teman-teman juga ngelihat secara keseluruhan. Jadi meskipun ini kolam natural, tapi sistem filternya menggunakan standar Blaze yang konvensional. Nah saya mulai dari chamber 1 seperti biasa, mekanik brush dengan ada 2 booster skimmer. Itu booster skimmer itu yang satu memang kita setting agak tinggi supaya nanti saya akan tunjukin ada satu area kolam karena kan ini berkelok-kelok nih. Oke, betul. Nah ada satu sudut itu yang dead spot waternya itu sangat kuat sekali, makanya kita naikin supaya flow-nya booster skimmernya ini juga lebih kencang. Nah kemudian yang kedua ini ada yang namanya jab mat. Ya ini kita pakai yang import. Jadi ini ketahanannya sangat panjang sekali. Ini fungsinya juga masih sebagai mekanik, tapi bisa untuk pertumbuhan sebagian bakteri positif juga. Nah yang ketiga ini batu apung atau biostone, atasnya oyster. Kita tindih supaya karena kalau batu apung itu nggak ditindih, dia akan ibaratnya ngambang. Takutnya nanti menutupi dinding double wall dan segala macam. Kita nanti takutnya dia malah nanti jadi flow-nya terhambat.
Saat ini memang aerasi kita agak kencengin dulu. Kenapa, supaya lebih mature dan oksigennya lebih tenang, lebih maksimal lah seperti itu. Nanti kalau sudah mulai 1 minggu, 2 minggu kita mulai pelan-pelanin lagi. Jadi ini full power semua dulu. Nah, chamber yang terakhir ini adalah chamber BioCube. Ya, BioCube ini adalah dapur utamanya teman-teman. Ini kemarin 8 dus sendiri. Lumayan. Ini 8 dus. Ya, jadi ini agak dalam juga karena ini hampir 1,5 meter ya kedalamannya ya. Dan ini kita tatanya berongga. Kemudian yang terakhir itu pompa dengan UV. Ya, standarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sekali lagi menggunakan sistem flow up. Jadi air dari bawah naik ke atas. Nah, kemarin ada yang bagus juga nanya ke saya, Pak, saya udah ngikutin standar filternya dan urutannya di blast, kenapa setiap saya buang kotoran kok amoniaknya yang keluar sedikit? Karena dia sistemnya flow down. Jadi pipa naik ke atas dulu, pipanya luber baru turun ke bawah. Kebalik. Kalau kita ada di bawah, naik ke atas airnya, sehingga kotoran ini akan nyangkut di bawah. Semoga teman-teman ngerti yang saya maksud. Waktu kita backwash, ini backwashnya ini udah kita siapin juga. Tempat sini ada railnya, ada backwash stoppernya, jadi nggak usah nyariin lubangnya, kita udah siapkan railnya, tinggal nancep-nancepin seperti itu. Nah, waktu di backwash itu yang di bawah itu pasti kotoran yang paling banyak. Seperti itu, karena kita sistemnya flow up. Ya, seperti itu. Kemudian kita review ke kolamnya nih, teman-teman. Yuk. Norma ke sini biar kelihatan lebih jelas. Nah, batu ini sebagian ada yang kita buat di luar kolam, ada yang masuk di dinding kolam, ada yang floating. Jadi memang kita random. Ini nanti ibaratnya itu kalau sudah ada ikan ini, ada batu-batuan yang memang kerendam air nih. Nah, ada juga yang gantung, ada juga yang di luar. Jadi memang sengaja kita bikin acak seperti itu teman-teman. Nah, ini skimmer ada 2. Tuh, yang tadi saya bilang tuh sudut paling bahaya tuh Norma. Tuh kan, makanya daun-daun jatuh langsung ngumpulnya di situ kan. Tuh, nah ini tadi makanya booster skimmernya yang saya angkat sedikit supaya lebih kenceng. Oh, paham. Ya, ini yang satunya nih skimmernya nih. Yang satunya di sebelah sini nih. Ya, tuh kenceng juga tuh. Lihat. Disut skimmernya. Ya, seperti itu. Nah, memang teman-teman, memang pohon tanaman yang gampang rontok ini daun apa sih? Tadi saya udah ngomong ke customer juga, memang agak nyebelin. Tapi ya saya udah bilang yang penting setiap hari diserokin, di maintain aja lah, supaya ibaratnya nggak terlalu numpuk banyak seperti itu. Ya, kemudian aerator oksigen kita taruh dekat dengan air terjun supaya dorongannya satu arah ke sini semua. Arus ini ada 2. Di sebelah kanan air terjun atas bawah, di sebelah kiri overflow itu atas bawah. Makanya kalau kamu lihat ini muternya begini nih airnya ya. Betul. Seperti itu. Kemudian bottom drain ada 2 standar. Kita pakai yang 3 in supaya flow-nya kenceng. Pompa tadi 15.000 kali 2 jadi 30.000, kapasitas 24, tapi pompa kita pakai 30.000. Is oke. Nah, ini tanaman-tanaman ini juga hasil seleksi dari customer juga. Salah satunya yang request tuh pohon jeruk itu udah langsung bisa berbuah ini. Kemarin buahnya waktu datang awal tuh masih hijau-hijau kecil-kecil. Berarti di sini tanahnya memang subur, suhunya memang cocok. Ya, dan mulai keluar ranting-ranting baru. Itu tanda tanaman ini sudah nggak stres. Biasanya kalau tanaman awal kita tanam dia masih stres itu ada yang layu seperti kambojanya itu kemarin kita pindah, beberapa daun-daunnya kan menguning tuh kayak mau rontok. Seperti itu. Nah, ini tim leadernya nih Aan tuh lagi istirahat tuh di shoot tuh. Mr. Aan ya, terima kasih Mr. Aan dan tim yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan proyek natural pond di Kota Bogor ini. Dan terima kasih juga buat customer yang sudah memberikan kesempatan. Ya, nanti kita terakhir akan lihat dari atas ya. Wah, dari lantai 2. Asik banget. Ya, nah Mas Aan coba lampunya nyalain dong Mas Aan. Oh, udah bisa ini. Ya, memang belum terlalu gelap. Nah, tapi asik kan. Tuh, jadi nanti kalau kita sebentar lagi kita mau keluar sebentar, nanti kita vlog lanjutnya sampai malam kita review suasana malamnya. Wah, seru. Lalu closing penutupan. Ya, kurang lebih seperti itu, tidak ada yang terlalu spesial teman-teman, tapi kita membuat supaya dengan lahan yang kalau teman-teman perhatikan di samping gazebo ini space saya ini nggak terlalu banyak gitu loh yang disediakan. Nah, ini tadinya sempat saya arahin untuk antara paving dengan batu ini kita kasih koral kecil-kecil. Tapi beliau ini punya peliharaan anjing. Anjingnya kadang kan dilepas-lepas. Nah, biasanya kalau batu koral-koral kecil lepasan gitu dibuat mainan sama anjing, takutnya kemakan segala macam kan. Jadi udahlah, ini juga nggak apa-apa. Terus kemudian apalagi ya. Nah, kita masukin bakteri starter nih prosesnya. Boleh. Tadi ini air gunung ya, mungkin Norma nanti bisa shoot tadi gimana masukin air gunungnya. 2 tangki kurang sedikit, makanya kita tambahin dengan overflow.
Nah, biasakan kocok-kocok seperti ini dulu teman-teman, biar aktif. Kita pakai mereknya Bakto Plus. Nih ya. Nah, kita tuangkan di 2 media biologis, yang Biostone plus BioCube. Nih. Ya, agak kekuningan. Sip. Nah, nanti tinggal tunggu proses mature. Ini tujuannya untuk merangsang pertumbuhan bakteri-bakteri positif yang nanti diperlukan saat ikan sudah masuk, saat sudah mulai makan. Itu kan ikan tuh kalau siap makan tuh kan ngeluarin kotoran. Betul. Nah, makanya kolam yang benar atau enggak itu ngetesnya setelah diberi makan. Ya, kalau memang semuanya kondisi baru, puasa biasanya bening semua. Tapi kalau udah feeding, udah makan, kalau sistem filtrasinya benar atau enggak itu akan kelihatan lambat laun. Nah, kita nanti intinya saya udah ngomong sama customer, kita minta waktu 1 minggu untuk running ini kolam. Nanti setelah ini kita berikan clay juga. Cuman kalau saya beri sekarang nanti airnya agak keruh nih sebentar. Makanya ini nanti dulu, claynya belakangan ya. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita lihat dari atas yuk. Lanjut dari atas ya. Let's go. Nah, salah satu yang saya suka di Hotel Neo ini, ya, jadi teman-teman saya tuh kalau udah nyaman di kamar ya biasanya mau gambar, mau konsep, mau ngelarin mungkin PR-PR project ataupun pekerjaan, itu saya suka sekali seperti Neo ini. Jadi kamarnya tuh nyaman, kamarnya itu sangat membuat orang tuh betah sekali. Jadi kalau saya udah di sini mau keluar tuh males gitu, kepengennya kita kepengen beresin kerjaan atau lanjut istirahat pun itu bener-bener intinya Neo Hotel di Jakarta Barat ini sangat rekomendasi. Resto and cafe-nya, jadi banyak menu-menu pilihan makanan yang sangat recommended sekali. Yang pasti, yang tadi saya bilang, kalau udah nginep di Neo di Jakarta, betah banget. Udah jadi males keluar-keluar teman-teman, apalagi Jakarta ya, tahu sendiri teman-teman. Jadi intinya Neo Hotel Jakarta the best banget. Oke, nah ini teman-teman ya, kalau dari lantai 2 pun ini kita ngelihat juga adem banget rasanya ya, ditambah Bogor ini udaranya sangat sejuk sekali. Jadi memang pilihan customer ini kolamnya kepengen desain natural ini sangat cocok sekali. Betul. Dengan gazebo-nya, dengan taman yang di sampingnya. Nanti yang area masih kotor itu rencananya sama customer pengen dibuat seperti aviari atau tempat untuk burung. Oh, sebelahnya gazebo itu. Betul. Cuman tadi saya sempat kasih masukan kalau pas siang itu kan panasnya agak ekstrim. Betul. Nah, hati-hati, biasanya paruh bengkok yang sudah rawatan dari baby atau ibaratnya captive breed atau yang sudah ternakan sendiri, bukan alam dari alam atau dari hutan, itu biasanya terhadap cuaca dingin dan panas yang terlalu direct atau ekstrim itu kurang tahan. Gitu loh. Makanya saya tadi pesan untuk buat atapnya kalau situ memang mau dibuat aviari yang bener-bener yang tertutup itu ya, adem seperti itu. Nah, ini juga kok nggak dikasih kanopi Pak? Ya supaya kesan naturalnya ini lebih asik ya. Tadi lampunya juga udah mulai nyala. Nanti kalau kita lanjut yang vlog kedua yang bener-bener sudah gelap, teman-teman bisa ngelihat suasana malamnya. Supaya memang kelihatan lebih luas teman-teman dan normal. Kalau ini kita kasih kanopi langsung kelihatan ketutup nih. Sempit juga. Tapi tadi yang saya bilang flow udah kita kencengin 1 jam sirkulasi 1 kali lebih. Filter kapasitas yang diinjak AAN itu 40%. Media juga speknya bagus, flow-nya bagus, sistem double wall-nya dan segala macam input outputnya bagus semua. Saya pede kali. Jadi meskipun nanti hujan, panas dan lain-lain, saya jamin ini tetap aman. Wah, seperti itu. Ya, thank you sekali lagi yang sudah menyimak ya. Terima kasih sekali lagi buat para customer dan terima kasih untuk customer Bogor yang sudah memberikan kesempatan untuk kita berkarya. Jadi saya senang sekali kalau setiap mendapat project atau pekerjaan itu sama halnya saya bisa menggambar atau berkarya. Dalam artian untuk bisa membuat, mendesainkan kolam baik natural maupun minimalis untuk customer, ya kita akan berusaha yang memberikan yang terbaik.
Kita pun juga masih terus belajar, masih banyak kekurangan-kekurangan yang mesti kita benahi, tapi yang pasti thank you banget buat semuanya, buat Bless People, buat teman-teman semuanya yang banyak mensupport kita, semua doa-doanya, saya pun memberikan doa yang sama. Dan jangan lupa tonton terus video-video dari kami, saksikan terus cuplikan-cuplikan video dari kami, dan sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Bye-bye.